Pemirsa, jalan terjal harus dilalui calon perseorangan untuk maju pilkada. Mereka rawan terpental dengan aturan verifikasi aktual. Gerakan mengusung calon independen bermunculan di berbagai daerah, tak terkecuali dari kota Gudeg. Ada Jogja Independen. Dan sudah hadir di studio Mata Najwa salah seorang deklarator Jogja Independen, Budi Santoso. Selamat malam Pak Budi, terima kasih sudah hadir. Kalau bicara independen tuh biasanya orang identik dengan Jakarta, teman Ahok. Tapi ternyata di Jogja juga ada Jogja Independen. Iya. Persisnya itu sama, mengumpulkan KTP untuk mendukung calon perseorangan. Saya kira begini, inspirasinya aja yang sama. Tapi di Jogja ini totally berbeda. Berbedanya begini, jadi ini murni karena keprihatinan kami ya, warga Jogja dengan kota Jogja. Jadi pembangunan Jogja 3-4 tahun terakhir ini luar biasa, tidak tertata. Okay. Kalau tidak saya katakan kacau ya. Izin hotel begitu banyak, apartemen luar biasa, dan itu hampir tidak terkendali. Itu hanya satu soal, belum ada geng motor, ada kriminalitas yang macam-macam. Nah, kami yang prihatin dengan kondisi Jogja sekarang ini kemudian ketemu. Saya sendiri kemudian diajak mendiskusikan soal ini, dan akhirnya setelah beberapa kali pertemuan kemudian yang saya ikut waktu itu dengan Pak Mahfud ya, mantan Ketua MK, beliau mengundang sebagai host lah ya untuk pertemuan apa ini yang mau kita lakukan. Nah, akhirnya kemudian tercetuslah Jogja Independen, kemudian disingkat Join itu. Jadi ini satu ikhtiar untuk kita ini intinya ingin Jogja lebih baik. Nah, yang membedakan dengan yang tadi Mbak Najwa tanyakan, kalau di Jakarta kan kandidatnya sudah ada lebih dulu ya, kemudian teman Ahok ini mensokong. Nah, kalau ini waktu Jogja Independen terbentuk ini kita nggak tahu yang mau kita usung siapa untuk pokoknya jadi independen bukan parpol. Iya, kurang lebih begitu, karena kami semua ini bukan politician ya. Artinya kami bukan orang yang berpolitik praktis, dan orang-orang yang masuk di situ itu ada prominent leader, ada guru-guru besar, ada seniman, budayawan. Dan memilih akhirnya terpilihlah Garin Nugroho waktu itu. Tapi itu prosesnya, yang saya mau klarifikasi, prosesnya panjang ya. Jadi kita memberlakukan sistem konvensi, dan itu seperti tadi ya, ini deklarasinya kan di tepi Sungai Code. Kemudian kita mengumumkan ada 30 nama yang menurut kita layak untuk kita dorong. Nah, bagi yang tertarik silakan mendaftar. Nah, ada 14 yang mendaftar. Baik. Nah, 14 itulah kemudian diseleksi, akhirnya terpilih 5, akhirnya terpilih Garin yang kemudian memilih sendiri calon wakil wali kota. Dan akan maju sebagai calon independen. Betul, kalau terkumpul KTP-nya. Iya. Baik, betul. Nah sekarang kemudian masuk ke persoalan pilkada, RUU. Iya. Sudah mengeluarkan sikap teman-teman dari Jogja Independen, undang-undang ini akan menyulitkan calon independen untuk maju. Pasti. Kenapa? Pasti. Karena sebelum ada, sebenarnya kan ini undang-undang ini belum efektif berlaku. Tapi selama ini saja mencari KTP, mengumpulkan KTP itu pekerjaan yang luar biasa berat. Ya, itu dilaporkan oleh teman-teman yang di lapangan, yang hari demi hari mengumpulkan itu, bagaimana meyakinkan mereka, bagaimana menawarkan program-program kerja dan seterusnya, itu luar biasa. Nah, dengan munculnya pasal-pasal, kalau saya sebut paling tidak ada pasal 41 ayat 2 yang mengatur tentang KTP harus elektronik misalnya. Itu juga tidak terlalu mudah karena belum semua mereka memiliki KTP elektronik. Memang kemudian ada opsi kedua, tapi prosesnya kan berbelit-belit. Kalau mereka harus mengurus itu, jangan-jangan terus kemudian udahlah saya nggak usah dukung aja daripada repot-repot. Nah, ini masalah. Kemudian yang kedua soal terdaftar di DPT terakhir di pemilu sebelumnya. Ini saya kira kalau mobilitas yang tinggi, orang yang mobilitasnya tinggi akan sulit memenuhi ini. Jadi pasal 41 ayat 2 itu sudah masalah. Nah, ditambah pasal 48 ayat 3 yang soal verifikasi 14 hari, 3 hari, dan seterusnya, itu saya kira itu di lapangan pasti akan membuat kesulitan yang luar biasa. Jadi menurut saya
timing dikeluarkannya peraturan ini dengan saat kondisi sekarang ini kan teman-teman lagi di lapangan pada mencari KTP. Itu pasti akan ada dampak di lapangan nantinya. Saya yakin akan seperti itu pasti. Dan karenanya kemudian wajar menilai memang teman-teman DPR nih sentimen nih sama calon independen kalau caranya seperti ini. Dijawab setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa.